Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan Maknawi Channel dalam kajian Sharaf. Pada pertemuan sebelumnya, pada kajian-kajian sebelumnya sudah selesai dibahas Thulathi Mujarrad yang ada 6 bab. Sekarang kita ke tema baru, yaitu tasrifan baru, yaitu Thulathi Mazid. Nah, mazid berarti ada tambahan. Ini ada mazidun biharfin, tambahan satu huruf, sehingga namanya rubai. Ada 3 bab. Kita akan bahas bab yang pertama dulu. Namun sebelumnya ada info. Ini kami sudah membuka kembali untuk angkatan ketiga kursus Sharaf. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti, nanti akan dapat sertifikat ya, sertifikat yang file PDF, grup WA, link Zoom, rekaman belajar, dan juga garansi mengulang seumur hidup. Jadi cukup daftar sekali. Itu bagi orang yang bersangkutan, yang daftar itu berlaku berkali-kali, bisa mengulangi lagi dan lagi. Yang mau daftar silahkan di sini, lihat aja di deskripsi ya. Ini tanggal 17 Agustus besok ya, sebentar lagi akan dimulai pertemuan perdananya. Baik, itu sekedar info. Nah, sekarang kita ke materi. At-tasriful istilahiyyu al-babul awwalu minats tsulatsiyil mazid biharfin wahidin. Jadi tasrif istilahi, bab yang pertama dari tsulatsi mazid biharfin wahidin, dengan tambahan satu huruf. Yunqalu tsulatsiyu, dipindahkan tsulatsi al-mujarrad, tsulatsi mujarrad, ila wazni fa'ala, ke wazan fa'ala, bi ziyadati tad'if, dengan tambahan huruf yang digandakan. Fa'ala. Nah, jadi ain fi'ilnya ditasydidkan. Nah, ini rada beda. Ini masdarnya ada banyak. Ini saya ingatkan lagi, ini namanya wazan, kemudian ini namanya sighah. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, ini masdar. Kemudian taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, ini juga masdar ya. Kemudian mufa'alan, ini masdar mim. Jadi ini masdar, berarti masdar ghairu mim ya. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian masdar mimnya mufa'alan. Fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun, fa'ilatu fa'il, mufa'alun mufa'alun, sampai isi makan. Binanya bina sahih, misalkan farroha yufarrihu. Nah, jadi farroha ini termasuk bina sahih ya, bukan bina mudha'af ya, karena bina mudha'af pada rubai itu adalah fa fi'il ya, dengan lam fi'il pertama itu huruf yang sama, kemudian ain fi'il dengan lam fi'il yang kedua itu huruf yang sama, fa'lala, seperti zalzala. Nah, itu yang dimaksud dengan mudha'af pada rubai. Nah, ini termasuk bina sahih. Farraha yufarrihu tafrihan, tafrihatan, tafrohan, tifrohan, mufarrohan, fahuwa mufarrihun, wa dzaka mufarrohun, farrih la tufarrih, mufarrohun mufarrohun. Nah, silakan bagi teman-teman yang punya lagunya, silakan berkreasi dengan nada lagu yang dimiliki ya, biar lebih mudah. Kemudian karrara yukarriru dan seterusnya. Kemudian misal wawi wakkala. Ya, misal berarti ada huruf ilat di fa fi'il. Huruf ilatnya berupa waw, wakkala yuwakkilu, taukilan, taukilatan, dan seterusnya. Nah, bagi yang ingin lengkapnya tadi ikut kursus ya, nanti akan saya kasih filenya. Mohon maaf. Kemudian misal ya'i yassara yuyassiru ya. Yassara yuyassiru taisiran, dan seterusnya. Kemudian ajwaf wawi nawwara yunawwiru tanwiran, dan seterusnya. Ini ajwaf ya, huruf ilat di ain fi'il. Kemudian ajwaf ya'i bayyana yubayyinu tabyinan, dan seterusnya. Kemudian naqis wawi zakka, ini ada huruf ilat di ujung di lam fi'il. Huruf ilatnya waw ya, zakka, berarti asalnya ini waw, zakka. Berarti zakkawa itu aslinya.
Kemudian nakis yai laqa yulaqi talqiyan, talqiyatan, talqoan, tilqoan, dan seterusnya. Lafif mafruq, ini ada huruf illat di dua tempat ya, di fa fi'il dan di lam fi'il. Walla yuwalli tauliyan, dan seterusnya. Lafif makrun, ini huruf illatnya beriringan di ain fi'il dan di lam fi'il. Qawwa yuqawwi taqwiyan, dan seterusnya. Kemudian mahmuzfa addaba, ada hamzah di fa fi'il disebut mahmuzfa. Addaba yu'addibu ta'diban, dan seterusnya. Mahmuz ain sya'ama yusyaimu tash'iman, dan seterusnya. Mahmuz lam hanna'a, ini ada hamzah di lam fi'il ya, hanna'a yuhanni'u tahni'an, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke faidahnya. Oke, saya cepat saja tadi. Ini faidahnya apa sih? Faidah dari fa'ala yufa'ilu ya, fa'ala yufa'ilu. Nah, ini saya berikan warna merah karena ini yang paling dominan ya. Untuk fi'il muta'addi ya, fi'lun muta'adin. Nah, ini juga fi'il muta'adin mestinya ditebalkan ya, karena memang wazan ini mayoritas ini fi'il muta'addi. Ini untuk fi'il muta'addi dan lazim ini sedikit, 1-2 di contohnya tak banyak, dengan makna at-taktsir, jadi menunjukkan jumlah banyak. Apa yang dimaksud menunjukkan jumlah banyak? Baik dari sisi pekerjaannya, berarti pekerjaannya berkali-kali, atau pelakunya, berarti pelakunya banyak. Artinya yang dimaksud banyak terjadi pada pekerjaannya. Contoh, tawafa Zaidun al-Ka'bata, Zaid mengelilingi Ka'bah. Nah, berapa kali mengelilinginya? Berkali-kali ya, berkali-kali. Nah, kalimat atau makna berkali-kali atau banyak ini terjadi atau berlaku pada fiilnya tawafa. Berarti bukan sekali dia mengelilingi Ka'bah, tapi berkali-kali. Ini namanya fi'il muta'addi dengan makna taktsir. Jadi muta'addi dia butuh maf'ul yang tawafa Zaidun al-Ka'bata, lalu pada fi'il ini memiliki makna banyak. Atau terjadi pada pelakunya. Apa maksudnya? Yang dimaksud banyak itu ada pada pelakunya. Ini fi'il lazim nih. Mawwatal ibilu ya, onta mati. Berapa yang mati? Banyak unta mati. Jadi yang dimaksud banyak bukan mawatanya, bukan pekerjaan mati ya, tetapi makna banyaknya itu adalah pada fa'ilnya ya, pada fa'ilnya. Ini ada di matan bina ya, mawwatal ibilu, banyak unta mati. Nah, ini faedahnya litaktsir. Kemudian berikutnya ada juga selain muta'addi litaktsir ini, ada juga fi'il muta'addi dengan makna at-tahawwulu awis sayruratu. Tahawul memindah, sayrurah menjadikan. Contoh misalkan wallaitu, walla yuwalli, tadi kan ada. Wallaitu Zaidan al-balada ya, saya menjadikan Zaid penguasa al-balada negerinya. Walla itu kan menjadikan wali, menjadikan penguasa ya, menjadikan penguasa. Saya menjadikan si Zaid penguasa ya, penguasa. Wallaitu Zaidan al-balada. Nah, ini fi'il muta'addi maknanya tahawul au as-sayrurah, karena menjadikan si Zaid yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi penguasa. Memindahkan kondisi si Zaid yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi tempat seorang yang menduduki kekuasaan. Kemudian untuk fi'il muta'addi dengan makna ad-du'a 'alal mukhatabi awil ghaibi. Ad-du'a 'ala, doa ala ini maknanya negatif ya. Mendoakan keburukan. Ad-du'a 'ala, mendoakan keburukan untuk orang yang ada di hadapan kita yang sedang diajak bicara, mukhatab, atau orang yang dibicarakan ya, al-ghaib. Contoh misalkan aqarakallahu ya, aqara fi'il madi, ka ini maf'ul, Allahu fa'il.
Artinya semoga Allah melukaimu. Ini itu doa keburukan untuk mukhatab. Ini kan kamu. Berarti orang yang diajak bicara, mukhatab. Atau gaib seperti aqarahullahu, semoga Allah melukai dia. Ini untuk keburukan. Kemudian untuk fi'il muta'addi dengan makna ad-du'a lil mukhatabi awil ghaibi. Nah ini ad-du'a li. Kalau ini ad-du'a ala, ini maknanya negatif. Kalau ad-du'a li, ini maknanya positif, berarti mendoakan kebaikan. Ad-du'a lil mukhatabi, mendoakan kebaikan untuk orang yang di hadapan kita atau orang yang tak ada di hadapan kita. Misalkan saqakallahul matara, ya. Saqa fi'il madi, ka maf'ul, Allah fa'il, al matara maf'ul kedua. Fi'il maf'ul, fa'il maf'ul kedua. Semoga Allah menyiramimu dengan air hujan. Atau mendoakan yang tak ada di hadapan, saqahullahul ghaitha, semoga Allah menyiraminya dengan air hujan, menyirami dia ya dengan air hujan. Nah ini maf'ul pertama, kemudian al-ghaitha maf'ul kedua. Berikutnya untuk fi'il muta'addi dengan makna nisbatul maf'uli ila aslil fi'li. Apa maksudnya nisbatul maf'ul ila aslil fi'li? Yaitu menisbatkan objek kepada asal fi'il. Jadi kita lihat contohnya nih. Misalkan kaffaro zaidun amron. Kaffaro ini fi'il, ya, fi'ilun mahdin mabni alal fathi, kemudian zaidun fa'il marfu dan seterusnya, amron sebagai maf'ul bih. Kaffaro zaidun amron, apa artinya? Zaid mengkafirkan Amr. Ya, Zaid mengkafirkan Amr. Fiilnya kan punya fa'il Zaid. Tetapi ya kekufuran itu dinisbatkan kepada objek. Ya. Menisbatkan objek kepada asal fiil. Ya, kaffaro zaidun amron. Zaid mengkafirkan Amr, berarti Amr kafir. Ya, Amr kafir. Nah, kalimat kafir ini adalah musnad, ya, dia nisbah yang akhirnya dilekatkan, diberikan kepada objeknya, sehingga makna daripada kaffaro zaidun amron ay nasabahu ilal kufri, ya, dia menisbatkannya si Amr itu kepada kekufuran. Ada ke al-kufru ini ternisbatkan kepada objeknya yaitu Amron. Itu yang dimaksud dengan nisbatul maf'ul ila aslil fi'li. Kemudian yang terakhir, ini saya 6 saja ya. Mungkin masih ada tapi 6 saja. Untuk fi'il muta'addi dengan makna al-ikhtisar, meringkas kalimat. Ya, misalkan ada orang kabbaro. Ya, kabbaro. Nah, dia mengumandangkan takbir. Ya, iza qala Allahu akbar. Jika dia berkata Allahu akbar, maka disebut kabbaro, dia bertakbir, dia mengumandangkan Allahu akbar. Yaitu meringkas. Baik, ini wazan fa'ala yufa'ilu dari thulathi mazid biharfin yang pertama. Nanti masih ada wazan ya yang lainnya 2 lagi. Ada af'ala, ada fa'ala. Ya, nanti kita akan bahas berikutnya dengan berbagai faidah-faidah di dalamnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.